Oke, halo teman-teman. Kita lanjutin ya untuk yang problem 7. Di sini kalian bisa langsung buka problem 7, nama PT-nya PT Suka Susu. Oke, ini activity based costing ya teman-teman. Oke, untuk problem ini yang diminta itu sama ya kayak problem 5. Itu dimintanya hitung cost per unit. Kalau simple costing, dia berdasarkan actual direct labor hours. Terus kalau yang ABC ya dia pakai yang ABC ya teman-teman. Jadi bikin simple costing, ABC sama hitung gross profit-nya, hitung profit ya. Kayak biasa. Oke, kita mulai. Di sini PT Suka Susu ini adalah perusahaan yang memproduksi aneka susu dalam kemasan botol yang siap diminum. Susu yang dihasilkan oleh perusahaan ini memiliki 3 varian rasa berbeda. Di sini udah aku bold ya, ada susu nangka, susu melon, sama susu apel. Nah, bahan baku untuk ketiga susu ini adalah susu cair, perisa, sama gula. Oke? Nah, dia udah rinciin nih bahan bakunya. Berarti kita bisa langsung buat aja ya dulu tabelnya. Kalian buat dulu tabel simple costing dulu, karena yang kita kerjain itu simple costing. Jadi kalian bikin dulu nih kayak gini ya. Oke. Terus ini juga. Oke. Ya, susu nangka, susu melon, susu apel. Oke, kita mulai ya dari direct materials, dan di sini udah dikasih tahu nih bahan-bahannya, susu cair, perisa alami, sama gula. Nah, sekarang kita cari informasi tentang total unit produce-nya dulu deh. Kita cari yuk, kan nanti ini untuk kita bisa hitung DM sama DL, itu kan kita butuh juga kan informasi tentang total unit produce-nya gitu. Nah, kalau kalian lihat di sini masih satuannya ini untuk satu sih ya, untuk satu susu gitu ya. Oke, kita lihat nih di sini. Di sini ada nggak informasi tentang total unit produce? Kalau teman-teman baca nih di sini, ini bukan ya, ini harganya, harga dari susu cair, perisa alami, sama gula ya. Ini warnanya udah aku samain, jadi gampang lihatnya ya. Oke, kalau yang ini adalah tentang tenaga kerja. Oke, tentang direct labor. Yang ini adalah informasi tentang biaya overhead-nya. Yang ini udah tentang biaya tentang yang terjualnya gitu. Nah, berarti nggak ada dong Ci total unit produce-nya. Nah, kalian harus perhatiin lagi nih kalau misalnya soalnya begini, kalian harus lihat dulu sampai ke akar-akarnya, asik. Soalnya sampai ke dalam-dalamnya. Nih, coba deh kalian lihat di tabel overhead ini. Ada nggak sih kayak tentang informasi yang mencerminkan itu tuh total unit produce? Coba kalian lihat di sini. Dia kan memproduksi susu ya teman-teman. Dan susu itu dalam bentuk botol kan. Ya kan? Nah, terus dia punya packaging nih teman-teman. Dia punya packaging, kemasan. Terus dia kasih tahu nih jumlah botolnya. Nah, ada 4.000 botol, di mana pembagiannya itu susu nangka 25%, susu melon itu 40%, susu apel itu 35%. Berarti kita bisa tahu nih yang sebenarnya perusahaan produksi adalah 4.000 botol dengan pembagian ini. Paham nggak teman-teman? Oke, aku harap bisa paham ya. Sekarang kita coba nih, berarti dari sini ya informasinya. Jadi kalau misalnya kalian baca soal, baca sampai ke dalam-dalamnya gini. Oke, kita tulis dulu ya.
Berarti 4.000 dikali 25% itu untuk susu nangka, ya. Jadi 25% kali 4.000, oke. Ada 1.000 botol yang diproduksi di susu nangka. Lalu untuk yang susu melon itu 40% dikali 4.000. Di sini kan 40% untuk susu melon dikali 4.000 botol. Oke, dari total keseluruhan. Oke. Terus yang terakhir susu apel, dia itu 35% dapat dari sini dikali sama 4.000 botol. Oke, teman-teman paham ya sampai sini ya? Jadi kalian lihat benar-benar dulu soalnya, dianalisis aja dulu, jangan langsung bilang, ih Ci nggak ada nih total unit produksinya. Nah, kadang-kadang tuh bisa tersembunyi kayak gini teman-teman, ya. Jadi diperhatiin dulu aja, gitu ya. Oke, kita ke direct material ya teman-teman. Nah, di sini kita balik nih ke informasi direct material. Jadi di sini kan ada susu cair, perisa alami, dan gula. Dan perincian harganya di bawah sini ya teman-teman. Oke, di bawah sini susu cair itu yang warna hijau. Nah, harga susu cair itu adalah 10.000 per liter. Nah, teman-teman, ini liter, ini mililiter. Berarti harus kita samain dulu nih satuannya. Gitu. Aku langsung aja kali ya, langsung hitung di sini ya, teman-teman ya. Jadi kita lihat bareng-bareng. Kalau lihat kayak gini mungkin kayak pusing ya. Cuma aku akan berusaha jelasin ke kalian satu persatu. Jadi kalian coba fokus ke Excel-nya ya. Oke. Nah, di sini mililiter sama liter. Kita mau jadiin per liter atau mau jadiin ke mililiter nih, teman-teman. Pertanyaannya itu dulu. Nah, di sini aku mau menjadikan dia, aku mau ubah mililiternya ya. Teman-teman, aku mau mengubah mililiternya jadi liter gitu. Caranya gimana? Kalau misalnya mililiter jadi liter, itu kan berarti naik 3 ya. Benar gak teman-teman? Naik 3. Benar ya? Aku rasa teman-teman sudah bisa paham yang ada tangganya itu loh. Dari liter ke mililiter itu naik 3 gitu kan. Mililiter naik 3. Mililiter ke liter itu naik 3, sorry. Mililiter ke liter itu naik 3. Berarti kita mau jadiin ke liter, berarti dibagi 3, berarti dibagi 1000, sorry. Berarti dibagi 1000 ya teman-teman. Jadi kalau 170 ml ini kita mau jadiin ke liter, berarti harus dibagi dengan 1000 gitu ya. Oke, aku juga udah pernah jelasin ini di pembahasan COGM, di pembahasan Introduction to Cost Terms and Purpose. Jadi kalian kalau lupa mungkin bisa lihat di video itu ya, yang aku buat itu. Oke, nah habis itu kalian kaliin sama harganya langsung, karena kan ini udah dalam bentuk liter nih, karena kita udah bagi ke harga, kita udah bagi ke satuan liter gitu, ya kan? Berarti kita kali ke 10.000-nya, yaitu harganya susu cair 10.000 liter per liter gitu. Oke. Nah, ini adalah untuk susu cair direct materials susu nangka ya. Buat susu nangka kita butuh susu cair, dan susu cair itu rinciannya kayak gini ya teman-teman. Oke. Kita lanjut ditambah dengan bahan kedua, yaitu adalah perisa alami ya. Perisa alami bahan keduanya berarti di sini adalah gram. Sedangkan harganya adalah per kilogram. Oke. Nah, di sini aku mau ubah gram menjadi kilogram. Aku mau ubah 30 gram ini menjadi titik-titik kilogram gitu. Maka dari itu untuk ubahnya dulu kita perlu bagi dengan 1000.
Kenapa bagi 1000? Karena dari gram ke kilogram itu naik 3 kali kan, naik 3. Makanya ini dibagi 1000 ya teman-teman. Oke, paham ya sampai sini ya teman-teman. Oke. Nah, baru dikaliin ke harganya yang dalam bentuk kilogram. Karena tadi kita kan udah ubah nih 30 gram menjadi kilogram dengan membagikan 1000. Habis itu kita kaliin sama 8.000 harganya. Semoga teman-teman nggak pusing ya sama yang aku katakan, masih bisa ikutin ya teman-teman. Kalau misalnya masih belum paham tentang ubah-ubah gini, boleh kontak ke aku, boleh chat aku. Oke? Oke, kita lanjut. Aku jelasin pelan-pelan lagi untuk yang bahan ketiga. Bahan ketiga itu ada susu apel, sorry, bukan susu apel. Bahan ketiga itu adalah gula ya. Bahan ketiganya gula. Nah, gula ini dalam bentuk gram. Nah, tapi untuk harganya, harga gula itu lebih tinggi 2 kali lipat dari harga perisa alami. Berarti kalau misalnya harga gulanya lebih tinggi 2 kali lipat, berarti kan 2 dikali 8.000 kan, teman-teman. Nah, 2 dikali 8.000 berarti 16.000 kan, teman-teman. Nah, berarti harga gula itu 16.000 per kilogram. Dia ngikutin satuannya perisa alami, karena harga dia juga ikutin harga perisa alami gitu. Ya kan? Karena 2 dikali 8.000 itu 16.000 terus per kilogram ya, teman-teman. Jadi harga gula 16.000 per kilogram. Nah, karena dia itu harganya per kilogram, ya, karena dia harganya per kilogram, sedangkan gula di sini adalah per gram, adalah dalam bentuk gram, maka dari itu kita juga harus samain satuannya antara gram atau kilogram. Nah, di sini aku juga pengen ubahnya gram ini, 250 gram ini, menjadi titik-titik kilogram. Oke, nah karena aku mau ubah lagi, berarti 250 ini, 250 gram gula ini dibagi sama 1000 dulu. Kenapa dibagi 1000? Karena gram ke kilogram itu naik 3 kali, sehingga nolnya kan ada 3, jadi baginya 1000. Itu ya, paham ya teman-teman sampai sini? Nah, baru dikali sama harganya yang 16.000 tadi. Atau di sini aku tulisnya, aku rinci 8.000 dikali 2. Itu ya, karena dia 2 kali 8.000 kali harga perisa alami. Oke, paham sampai sini teman-teman untuk ketiga bahan ini? Oke, setelah itu kalian tutup kurung nih. Habis itu dikaliin sama total unit produce kalian. Oke, yang tadi kita hitung. Kenapa harus dikaliin? Karena ini hitungannya masih dalam bentuk satuan, teman-teman. Dan kita biasanya kan juga kaliin ke total unit produce kan. Oke ya. Berarti kita langsung enter aja. Totalnya segini. Oke, teman-teman. Sampai sini paham ya? Sekarang kita pindah ke susu melon. Cara hitungnya gimana? Sama, teman-teman ya. Jadi kita tulis dulu deh, ini total unit produce-nya ada 1.600. Nah, 1.600 ini dikali, buka kurung, kita cari cara, kita tulis rumus untuk hitung yang susu cair, oke? Susu cair dulu. Nah, susu cair kayak biasa tadi, 150 ml, dibagi dulu sama 1000 karena kita mau jadiin dia sebagai liter gitu ya. Dibagi 1000 dulu, baru dikali sama harga susu cair per liter yaitu 10.000. Ada di sini ya yang hijau,
40.000. Oke. Selanjutnya kita hitung perisa alami, teman-teman, ya. Perisa alami itu kalau di susu melon dia butuh 40 gram, ya kan? Nah, 40 gram kalian bagi dulu sama 1000, karena harga susu perisa alami itu, karena harga perisa alami itu adalah 8.000 per kilogram. Tuh, jadi kalian bagi dulu sama 1000-nya, baru dikali sama 8.000-nya harganya. Oke? Paham ya sampai sini ya? Oke, selanjutnya kita hitung untuk harga si gula. Oke, harga si gula kan tadi kita udah tahu nih harganya 16.000 ya teman-teman, karena 8.000 dikali 2. Ya kan? Habis itu kita butuhnya 250 gram nih, sama nih kebetulan sama susu nangka, sama susu apel ternyata juga sama. Nah, 250 gram ini kalian jadiin dulu ke kilogram. Caranya kalian bagi dengan 1000 gitu. Karena harga kita yang 16.000 tadi mengikuti harga si perisa alami yang dalam kilogram, ya kan? Jadi harga gula itu juga dalam kilogram yang ini, 16.000-nya. Ya. Makanya harus dijadiin dulu ini ke kilogram gitu. Oke, paham ya teman-teman? Coba kalian sekarang hitung yang susu apel, bener gak dapat segini sekarang? Oke, coba di pause dulu, terus kalian coba hitung-hitung bener gak dapat segini. Caranya sama kayak yang susu melon sama susu nangka. Oke, kalau gitu kalian bisa lihat di sini ya perinciannya teman-teman. Oke. Oke. Nah, yaudah aku lanjut ya untuk selanjutnya. Informasi selanjutnya ini tentang overhead yang di tabel ini nanti buat ABC ya, teman-teman. Jadi kita ini kan simple costing dulu. Kita lengkap dulu ya ke informasi selanjutnya. Oke. Di sini ada tenaga kerja yang memproduksi susu perisa diberi upah 8.000 per jam dengan total jam tenaga kerja langsung adalah 7.000. Oke, sebentar aku highlight dulu. Karena informasi ini nanti akan berguna ketika buat perhitungan MOH. Oke. Nah, terus PT Sukasusu telah membayar tenaga kerja langsung ini untuk pembuatan susu nangka, susu melon, dan susu apel. Masing-masing udah nih di total, udah dikasih tahu ya, dia nggak pakai perhitungan lagi. Kenapa nggak pakai perhitungan? Karena di sini udah jelas nih teman-teman, si PT ini udah bayar tenaga kerja langsung itu, si direct labor, untuk pembuatan susu gitu. Nah, makanya di sini udah fix nih harganya. Oke, kita langsung tulis aja di sini. Oke ya, sama. Nah, kalau kalian mau hitung, coba deh kalian totalin ini. 16 ditambah 20 tambah 20. Itu akan sama kayak kalian kaliin antara jam tenaga kerja langsung dikalikan dengan upahnya per jam. Coba deh. Oke? Oke, kalau gitu kita lanjut. Ini untuk manufacturing overhead. Sekali lagi ini simple costing. Kita harus lihat perusahaan tuh pakainya apa. Actual direct labor hours perusahaan pakainya. Jadi base allocation-nya adalah actual direct labor hours. Tapi sebelumnya kita perlu cari apa dulu teman-teman? Untuk hitung rate-nya dulu kan, kita mau hitung rate-nya dulu. Oke, untuk simple costing kita mau hitung rate-nya dulu. Didapat dari mana? Didapat dari total manufacturing cost-nya dibagi sama direct labor hour-nya. Bener kan, teman-teman? Jadi, di sini aku mau langsung ke perincian MOH-nya ya, teman-teman. Kayak problem 5 tadi.
Oke. Nah, jadi si simple costing ini, si perusahaan ini dia itu punya apa aja sih? Kan aktivitasnya itu kita coba lihat ya. Kita coba lihat, ini aktivitasnya kita copy ke sini. Ya, design, machine operation, packaging, testing, shipment. Nah, sekarang totalnya berarti berapa? Itu perinciannya itu ada di sini nih teman-teman, yang aku biruin ya. Oke, sama ini yang aku biruin. Nah, pertama, biaya overhead yang terjadi adalah 42 juta. Di mana berarti ini adalah total ya teman-teman, yang 42 juta ini adalah total. Oke, kita tulis dulu ya di sini 42 juta. Oke. Nah, setelah itu, di mana biaya packaging sama dengan biaya shipment. Oke, koma, biaya machine operation lebih besar 4 juta dibandingkan biaya packaging, koma, biaya desain lebih rendah 10 juta daripada biaya testing. Oke, diketahui biaya testing totalnya adalah 15 juta. Berarti yang bisa kita catat terlebih dahulu apa nih teman-teman? Biaya testing ya teman-teman. Kita udah bisa nyatet 15 juta ini. Dia langsung diketahui biaya testing totalnya adalah 15 juta. Berarti biaya testing 15 juta. Oke. Lalu apalagi yang kira-kira bisa kita tulis dulu nih? Yang udah gamblang gitu di sini. Udah gamblang informasinya. Biaya desain lebih rendah 10 juta dari biaya testing. Oke, ini bisa kita tulis teman-teman. Biaya desain lebih rendah 10 juta dari biaya testing. Bisa ya? Biaya desain itu adalah lebih rendah 10 jutanya dari biaya testing. Berarti biaya testing ya 15 juta. Biaya testing di sini kan 15 juta. Terus karena dia bilang lebih rendah, biaya desain itu lebih rendah 10 juta, maka kita kurangin 10 juta, teman-teman. Oke, kita dapat 5 juta, ya. Oke, sampai sini selebihnya kita harus masuk ke perhitungan matematika. Matematika yang kayak cari X-nya gitu, teman-teman. Oke, coba ya kita hitung-hitung. Nah, yang bisa kita lihat apa nih teman-teman? Ini kan ada total MOH. Kalau misalnya total MOH ini kita kurangin sama testing, sama kita kurangin juga sama desain, itu kan berarti sama dengan machine operation ditambah packaging ditambah shipment. Benar gak? Oke, coba aku tulis aja deh di sini. Nih, jadi oke, ini teman-teman. Jadi packaging, nih yang biaya yang masih kosong ini, packaging, shipment, sama machine operation, itu kita hitungnya totalnya itu adalah 42 juta, kalian kurangin sama 5 juta, kurangin lagi sama 15 juta. Itu ya, kita ketemu 22 juta. Oke? Nah, 22 juta ini adalah total dari sisanya ini yang belum keisi, ya kan? Oke, kalau udah kayak gini, terus gimana? Kita baca soalnya lagi ya. Nah, di sini diketahuinya biaya packaging sama dengan biaya shipment, teman-teman. Berarti aku bisa asumsiin kan kalau ini packaging itu aku lambangin pakai X. Jadi X ditambah X. Karena packaging sama shipment kan sama, jadi kita bisa kasih kode X ditambah X. Oke. Lalu kalau machine operation gimana? Kita baca soal lagi ya. Biaya machine operation lebih besar 4 juta dibandingkan biaya packaging. Oke, berarti kan biaya packaging itu tadi adalah X kan teman-teman. Nah, karena biaya packaging itu adalah X, dan
biaya mesin operation itu lebih besar 4 jutanya daripada biaya packaging, maka dari itu kita bisa bilang mesin operation itu X ditambah 4. Paham nggak teman-teman sampai sini? Ya, paham ya? Oke, jadi kayak gini teman-teman ya. Jadi packaging itu X, shipment itu juga X karena dia biayanya sama, lalu mesin operation itu X ditambah 4 juta. Oke, ini sama dengan 22 juta. Oke, sampai sini paham ya teman-teman? Oke, nah selanjutnya kita bisa satuin nih. Kan ini X ditambah X ditambah X. Berarti satuin jadi 3X tambah 4 juta. Oke, sama dengan 22 juta. Nah, berarti kita pindah ruas nih. 22 juta dikurang sama 4 juta. Oke, kan pindah ruas, jadi pindah, jadi dikurang gitu. Nah, berarti 18 juta sama 3X, berarti X-nya itu adalah 6 juta. Karena 18 juta dibagi 3 itu 6 juta. Oke. Sampai sini kita ketemu nih X-nya. Oke. Si X itu siapa sih, teman-teman? Kalau kita lihat ke atas lagi, si X itu adalah packaging dan shipment. Oke. Berarti shipment dan packaging ini nilainya adalah 6 juta. Ya. Oke, paham ya, teman-teman? Nih, packaging, shipment 6 juta. Oke, machine operation gimana? Ya, kalian bisa caranya bisa dua nih. Kalian mau 42 juta dikurangin sama yang atas, ketemu tuh machine operation-nya. Atau bisa juga, di sini kan machine operation itu 4 juta ditambah X, atau X ditambah 4 juta ini kan. Berarti tinggal 6 juta ditambah 4 juta. Oke? Berarti dia punya 10 juta. Ya. Jadi 6 juta ditambah 4 juta. Pakai cara yang kedua ini ya. Atau kalian bisa juga tadi cara yang pertama 42 juta ini kalian kurang-kurangin sama yang atas. Nanti bakal ketemu sama 10 juta. Oke, paham ya teman-teman sampai sini ya. Nah, lalu selanjutnya kita allocation base-nya itu apa? Kita kan mau cari rate ya teman-teman. Kita mau cari MOH rate. Nah, karena di sini di soal dibilangnya direct labor hours yang jadi allocation base kita, maka dari itu di sini adalah total DL hour. Nah, berapa sih total DL hour kita? Ada di sini ya teman-teman di informasi tentang direct labor. Coba kalian perhatikan yang mana yang total DL hour. Yang ini ya, 7.000 jam. Oke. Ini udah dalam bentuk total, teman-teman. Jadi kalian nggak perlu hitung lagi ribet-ribet gitu. Oke, jadi langsung aja ini 7.000 jam. Berarti MOH rate-nya adalah 6.000. Di mana 42 juta dibagi dengan 7.000 itu adalah 6.000. Oke, sampai sini harap teman-teman bisa paham ya. Oke. Selanjutnya, kalau kita udah tahu rate kita adalah 6.000, selanjutnya gimana nih teman-teman? Kayaknya masih bingung ya. Oke, 6.000 ini kalian kaliin dengan jam kerjanya per produk kalian. Gimana tuh, Cik? Oke, aku kasih lagi perinciannya ya. Nah, jadi kita mesti tahu juga nih teman-teman DL hour per produk kita. Itu kita harus tahu DL hour per produk kita. Kenapa? Karena rate ini nanti dikaliin ke DL hour per produk kita. Oke, untuk jadi MOH. Ya. Nah, caranya gimana? Di sini tadi aku bilang ini penting, teman-teman, ya kan? Makanya aku highlight gitu. Nah, aku bold gitu ya. Nah, jadi teman-teman, cara carinya adalah kita rinciin dulu yuk.
ininya, produk kita. Susu nangka, susu melon, susu apel. Kita mulai dari susu nangka. Nah, untuk cari DL hour per susu nangka, itu caranya adalah ya kita pakai direct labor cost kita dibagi dengan direct labor per jamnya. Oke, jadi di sini kan untuk susu nangka itu adalah 16 juta. Kita bagi dengan 8.000. Itu nanti akan ketemu jamnya. Jam tenaga kerja langsung untuk per produk. Paham ya teman-teman ya? Jadi di sini aku hitungnya dari 16 juta dibagi sama 8.000. Oke. Kita ketemu 2.000 jam. Gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian membagi 16 juta dan 8.000 per jam ini, kalian akan ketemu total, kalian akan ketemu DL hour per produk kalian. Gitu. Oke. Susu melon juga sama caranya. Nih, susu melon itu ada 20 juta cost-nya untuk direct labor kita. Dibagi dengan 8.000. Nah, akan ketemu 2.500. Oke. Ini ya. 20 juta dibagi sama 8.000. Kita ketemu 2,5 jam, 2.500 jam. Oke. Lalu susu apel juga sama caranya. Di sini ada 20 juta dibagi 8.000 gitu ya. Nah, ketemu 2.500 jam. Nah, kalau misalnya kalian total ini semua, itu akan ketemu 7.000 jam, teman-teman. Nih, ya kan? Itu totalnya akan ketemu 7.000 jam. Coba kalian totalin. Tuh, antara 3 ini. Oke, jadi pasti ya, jadi sama gitu. Ini 7.000 gitu. Dan pasti sama, totalnya sama DL hour ini. Ya. Oke, paham ya? Oke, kalau gitu kita bisa isi. Isinya caranya gimana untuk di susu nangka, susu melon, sama susu apel ini? Caranya tinggal kalian kaliin antara 6.000 dikali dengan 7.000. Gitu. Nanti akan ketemu di sini 12 juta. Tuh. Rate-nya, sorry, tadi aku sebutnya 7.000 ya. Sorry. Ini 6.000 dikali sama 2.000 gitu. Ya, ketemu 12 juta. Benar ya? Nah, sebenarnya ada cara kedua, cuma cara kedua ini menurut aku sebenarnya sama aja, teman-teman. Nih ya, kalian bisa lihat rumusnya. Nih, 6.000. Nih, jadi dia itu langsung 6.000-nya, ini ya, yang biru ini adalah 6.000-nya, dikali sama 16 juta DL-nya susu nangka, direct labor-nya susu nangka, dibagi sama 8.000. Gitu. Dia langsung. Tapi menurut aku untuk pemahaman pertama kali sama kalian, aku nggak pengen pakai cara yang langsung seperti ini, soalnya takutnya kalian malah jadi bingung. Jadi aku pakai perincian kayak gini. Semoga kalian bisa lebih paham ya. Jadi 2.000 dikali 6.000 itu udah ketemu kok 12 juta. Terus nanti untuk susu melon 6.000 kali 2.500. Itu juga udah ketemu nanti untuk MOH-nya. Itu ya teman-teman. Oke, tapi aku tetap cantumin rumus ini kalau misalnya kalian ada yang mau pakai cara seperti ini. Oke. Nah, yang ini aku coba deh. Ini kan 15 juta nih, pakai cara yang kayak gini. Ya, pakai cara langsung. Nah, tapi kalau misalnya kalian mau pakai cara yang tadi aku jelasin, aku coba contohin untuk susu melon ya. Jadi sama dengan 6.000 dikalikan dengan 2.500. Oke, sama ya 15 juta. Oke. Nah, jadi terserah kalian sih sebenarnya mau cara hitungnya kayak gimana. Yang penting kalau misalnya hasilnya udah benar, ya berarti udah oke gitu. Karena yang kita nilai nanti adalah, yang aku nilai nanti adalah bagian-bagian sininya.
bagian perhitungan sini mah nggak usah, nggak dinilai. Jadi kalian cuma buat coret-coretan aja kok kalau ini. Oke. Yang ini juga sama ya. Kalau misal cara langsung seperti ini, kalau yang cara aku tadi susu apel 2.500-nya dikali sama 6.000. Oke, sama 15 juta. Oke, kalau gitu, kalau udah kalian totalin ya total manufacturing cost-nya. Oke. Habis itu kalian bagi untuk ketemu cost per unit. Oke, sudah paham ya teman-teman, untuk bagian sini tinggal dibagi aja. Tuh. Oke ya. Aku lanjut untuk ABC. Oke. Untuk ABC kita salin dulu teman-teman formatnya, termasuk DMDL itu akan selalu sama ya. DMDL-nya simple costing sama ABC itu sama. Tuh, jadi kalian nggak usah pusing lagi hitung ini, gitu ya. Kalian hitungnya cuma sekali di atas. Gitu. Nanti kalau ujian juga seperti ini teman-teman. Dan kayaknya sih soal ujian mirip-mirip problem ini sih mungkin ya. Tapi bisa juga beda gitu. Jadi pelajarin aja semuanya. Oke. Nah, manufacturing overhead kita seperti biasa ya. Kita rinci dulu semuanya sampai bawah. Kalian bikin dulu format seperti ini. Oke, teman-teman. Nah, oke. Kita langsung aja ya masuk ke manufacturing overhead-nya. Nah, di sini kayak biasa, oke, aku pakai cara yang menurut aku lebih mudah dipahami. Caranya itu adalah biaya kalian, ini kan desain ya, kita lihat nih soalnya, yang desain tuh ini, ya kan, desain itu activity-nya 4.000 susu, terus ini udah dalam bentuk persen, teman-teman. Dan kalau kalian total persentase ini, itu adalah 100%, teman-teman. Nah, kalau misalnya nanti soal itu diketahuinya kayak gini, coba kalian hitung dulu persennya. Kalau misalnya 100%, udah 100% full, berarti kalian bisa langsung kaliin sama 25%. Gitu. Jadi nggak usah pakai per lagi gitu, per total. Karena kalau misalnya per total, itu akan sama aja kan. Masa ya per 100 gitu, sama aja. Jadi tinggal tulis seperti ini aja, gitu teman-teman. Untuk ininya adalah biaya desainnya. Kita ambil dari sini teman-teman, yang tadi kita hitung. Oke, jadi bukan dikali sama 4.000 susu ya, bukan. Oke, paham ya teman-teman? Karena ini yang ditanya itu adalah biaya, jadi kalian kalinya sama biaya, dikali 25%. Kita ketemu 1,250. Oke, sama caranya untuk yang sebelahnya. Ini pakainya 40% tapi. Terus dikali sama biayanya, tadi ada 5 juta, ya. Ketemu 2 juta. Terus yang ini juga sama, tapi pakainya 35% karena dia susu apel, 35% untuk desain. Oke. Nah, selanjutnya juga sama ya. Nih. Oke. Selanjutnya ini kita pakai per-peran karena dia bentukannya adalah seperti ini. Untuk mesin operation, susun nangka itu butuh 2.000 jam. Di mana totalnya adalah 5.000, teman-teman. Ya kan? Coba kalian total 2.000 tambah 1.500 tambah 1.500, itu 5.000 kan? 5.000 ya, teman-teman. Nah, jadi 2.000 per 5.000. Terus kita kaliin sama biaya mesin operation, itu adalah 10 juta. Oke, enter. Ketemu deh 4 juta. Sama ya untuk sampingnya, cuma dia beda perbandingan aja. Di sini perbandingannya 1.500 jam per 5.000. Terus dikali dengan biayanya yaitu 10 juta. Oke? Oke, ketemu 3 juta. Dan yang ini kebetulan sama. Ya, yang ini kebetulan dia sama 1.500, jadi 1.500 per 5.000 kali 10 juta untuk biayanya, maka dapatnya 3 juta. Oke?
Oke, lanjut. Nah, bentar ya. Kalau kalian mau ngetes, benar gak sih perhitungan gua gitu kan? Coba kalian hitung, totalin sampingnya semua. Benar gak sih ini 5 juta tadi untuk desain? Sama ya? Sama, oke. Terus yang selanjutnya, benar gak sih ini machine operation 10 juta? Sama ya, 10 juta. Berarti benar. Oke. Packaging sekarang. Nah, packaging dia juga dalam bentuk persen nih, teman-teman. Berarti cara hitungnya sama kayak desain. Oke. Oke, kalau gitu aku langsung aja nih, teman-teman. Jadi 25% dikali sama biayanya. Biayanya packaging itu berapa sih? Biayanya packaging itu 6 juta. Berarti 6 juta dikali 25%. Karena susun angka untuk packagingnya 25%. Oke. Sama ini juga ya, tapi pakainya 40%. Yang ini juga, tapi pakainya 35%. Oke. Nah, untuk yang testing sama shipment, sepertinya kalian juga sudah nangkep ya, teman-teman. Yang ini 25 per 50. Oke. Yang testing itu 25 per 50. Terus kali sama biayanya itu adalah 15 juta. Ya. Nah, kalau untuk ini kok aku nggak, oke. Sorry ya, dari tadi ini nggak ada judulnya. Oke, ini untuk yang testing selanjutnya, dia 15 per 50, karena ini 15 ya, teman-teman. Terus dikali sama biayanya tadi. Oke, terus yang ini juga sama, ya 10 per 50, 50 totalnya. Oke, 3 juta dapatnya. Nah, kalau yang ini nih, coba teman-teman hitung dulu nih yang ini. Ini 54.000 km, terus ini 15.400 km, ini 16.300 km. Berarti sisanya berapa, teman-teman? Kalian, ini tuh total ya, teman-teman. Ini kayak total, oke? Jadi, karena ini tuh totalnya, yang 54.000 ini totalnya, berarti coba nih kalian hitung 54.000 dikurang dengan 15.400 dikurang sama 16.300. Ketemu berapa? Ketemu 22.300. Ya, aku tulis di sini 22.300. Oke. Terus kalian bagiin sama total 54.000. Oke. Ketemu deh. Belum. Dikali dulu sama biaya shipment-nya. Nah, shipment itu 6 juta. Oke. Berarti kita ketemu segini ya, koma-koma. Oke, tapi kita ambil pembulatan satuan terdekat. Satuan, ini kan benar? Ya, pembulatan satuan terdekat. Oke, jadi nggak ada komanya ya. Oke, teman-teman, yang selanjutnya ini cuma beda perbandingan aja. Di sini kalian bisa lihat 15.400 dapat dari sini. Terus bagi 54.000 itu totalnya. Oke. Kali biayanya, jangan lupa. Biaya shipment-nya tadi adalah 6 juta ya, yang di sini ya. Oke. Lalu selanjutnya yang ini juga sama ya, teman-teman. Sepertinya kalian sudah paham. Jadi aku langsung aja ya. Oke, total manufacturing overhead. Kalian total manufacturing overhead-nya. Lalu kalian total juga nih untuk cost-nya. DM tambah DL tambah MOH itu ketemu manufacturing cost-nya. Oke. Sama ya untuk sampingnya juga. Oke. Ini juga. Oke ya. Oke, total unit produce kita copy dari atas karena sama ya ini dengan ini. Oke. Itu sama. Oke. Kalau sudah kita bagi ya teman-teman, dibagi ketemu segini, benar teman-teman?
Oke, kalau gitu kita lanjut nomor 3. Ini hitung income statement-nya berdasarkan ABC ya, karena dia mintanya menggunakan ABC. Oke. Nah, berarti revenue-nya berapa nih, teman-teman? Sales-nya. Sales itu ada informasinya di sini ya. Nah, jadi PT Suka Susu menjual susu botol ini dengan markup 10% dari biaya produksi per unit. Dan unit yang diproduksi habis terjual. Oke, jadi di sini hitungnya adalah kalian pakai 110%. Kenapa? Karena kan gini, kita punya cost. Cost itu 100%. Terus kita markup 10% dari biaya produksi nih dibilangnya ya kan. Berarti kan itu kalau kita hitung sales itu totalnya jadi 110% kan. Nah, makanya berarti sales itu adalah 110%-nya. Tuh. Oke. Nah, kalian hitung 110% ini dari total manufacturing cost kalian yang ini ya. Oke ya. Kita ketemu 130 sekian ini kurangin sama COGS-nya. COGS ya. COGS itu yang total ini juga, tapi nggak usah dikali apa-apa. Oke. Yang total manufacturing cost ini ya. Oke. Di situ kita ketemu deh gross profit-nya. Oke, teman-teman. Sampai sini ya. Nah, teman-teman, mungkin kalian ada pertanyaan, Ci, kalau misalnya unitnya nggak terjual habis gitu, gimana, Ci? Misalnya unit produksi nggak sama dengan unit terjual, ya kan? Artinya kalau misalnya unit produksi nggak sama dengan unit terjual, berarti kan ada yang nggak kejual kan? Ada yang nggak laku gitu kan, ya teman-teman. Nah, kalau kayak gitu, itu akan menimbulkan finish good ending, teman-teman. Jadi yang tersisa itu akan dimasukin di finish good ending. Teman-teman masih ingat perhitungan COGS? Jadi perhitungan COGS itu kan FG beginning. Di sini aku kasih keterangan bentar ya, aku kasih penjelasan bentar, takutnya nanti kalau misalnya ujian keluar finish good ending kalian bingung gitu. Jadi aku kasih aja deh, kasih tahu ya. Terus tambah sama COGM dikurang sama finish good ending gitu kan. Baru ketemu COGS ya kan. Nah, pertanyaan tadi, kalau misalnya yang nggak habis terjual gitu, semuanya nggak habis terjual, artinya unit produksinya itu nggak sama dengan unit terjual. Tidak sama dengan unit jual. Oke. Ya, diketahui unit produksi tidak sama dengan unit terjual, di mana barang terjual itu ada yang nggak laku gitu. Ya, berarti nanti ibaratnya nanti itu manufacturing cost kalian akan masuk ke sini nih teman-teman. Jadi, nih ya, aku kasih contoh. Jadi total manufacturing cost ini akan menjadi COGM di sini. Loh, Ci, kok COGM? Kan COGM sama total manufacturing cost berbeda. Nah, karena di sini nggak ada kan nggak ada keterangan WIP-an. Nah, kalau nggak ada keterangan WIP, kalian langsung aja boleh taruh COGM, taruh total manufacturing cost itu totalnya jadi COGM gitu. Nah, kalau misalnya barang yang nggak habis terjual, maka dia itu yang barang nggak terjual itu akan masuk di sini nih teman-teman. Misalnya aku ada berapa ya? 100.000 deh. 100 juta, sorry. 100 juta gitu misalnya. Nah, barang yang nggak terjual itu akan masuk di finish good ending ini. Itu, paham ya teman-teman?
Sehingga ini membuat COGS kita semakin berkurang juga. Nah, gitu teman-teman. Jadi, sorry kok aku malah Oke, jadi akan membuat COGS kita berkurang juga gitu, teman-teman. Jadi, untuk barang yang nggak habis, itu akan catatnya di finish good ending. Catat nggak habis. Yang nggak laku lah ya, udah gitu aja ya. Nah, ini finish good ending ini untuk catat barang yang nggak laku. Dengan asumsi si finish good beginning-nya 0, terus WIP ending sama WIP beginning-nya 0, karena nggak ada keterangan juga di soal. Nah, gitu ya teman-teman ya, jadi paham ya kalau misalnya di soal ujian gitu keluar seperti ini gitu. Jadi jangan bingung, jangan panik. Nih, udah aku kasih tahu. Oke? Oke, teman-teman, sampai sini aja. Semoga penjelasannya jelas. Kalau masih ada yang bingung, boleh ditanyakan. Oke, terima kasih, teman-teman.